Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini juga cukup banyak di request teman-teman, permainan dari bot terbaru chess.com, yaitu Mittens. Anehnya dan juga uniknya, kucing imut ini memiliki hero rating 1 teman-teman. Dan kabar menariknya adalah top-top Grandmaster seperti Hikaru Nakamura dan bahkan juga streamer catur Erik Rosen sudah mencoba bot ini, dan kucing ini mengalahkan mereka. Dan tentu Magnus Carlsen menyusul karena juga ia tidak mau menghadapi bot ini karena ia berjanji mengatakan terhadap dirinya bahwa ia tidak akan pernah mempromosikan sesuatu engine apapun yang tidak bekerja sama dengan Play Magnus. Dan bahkan pecatur Indonesia juga Iren Karisma Sukandar mencoba memainkan terhadap Mittens dan mengalahkan Iren. Dan saya juga mencoba teman-teman, dan saya kalah total tentunya. Sehingga untuk itu pada kesempatan ini kita akan coba mensandingkan melawan Stockfish 14. Sebagai tambahan, saya menganalisa game ini dengan Stockfish 15 teman-teman. Di mana updatean Stockfish 14 saat ini ialah dengan elo rating 3549. Dan sebelum kita melanjutkan permainan, ada kabar gembira teman-teman, di mana pada channel ini video kita sudah memenuhi syarat bagi Anda yang ingin memberikan dukungan terhadap channel ini melalui Super Thanks. Dan kami sangat mengapresiasi dukungan dari Anda untuk membantu kami memperbaiki konten-konten catur menarik selanjutnya. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Stockfish 14 putih memulangkah dengan pion ke 4 dan Mittens membalas kuda ke F6. Mungkin ia juga favorit dari Alekhine sehingga ia memilih pertahanan Alekhine. Pion ke E5 mengusir kuda dan kuda ke D5, lalu pion ke D4 dibalas D6 langsung juga menawarkan pion, kuda ke F3 dan gajah ke G4 langsung mengepin kuda, gajah ke E2, pion ke E6 lalu berlanjut rokade. Dilanjutkan dengan pion D memukul pion E, kuda menerima kembali juga menawarkan juga gajah, sehingga gajah memukul gajah, menteri menerima gajah ke D6. Tentunya selain mengancam kuda, juga mempersiapkan rokade. Benteng ke D1 berlanjut, rokade, lalu pion ke C4 mengusir kuda, kuda mundur ke E7, dan kuda aktif ke C3. Kuda ke F5 dari kucing imut, dan kuda ke F3. Kita lihat, ia mencoba mereposisi, membuka juga diagonal ini ke depan. Dan mungkin juga Stockfish masih merasa penting kuda tidak mau ditukarkan terhadap gajah. Pion ke C6 berlanjut tentunya mencegah pion melaju, dan kuda ke 4 saat ini mengancam gajah, gajah ke C7, dan B4. Kita akan melihat ke depan bagaimana Stockfish mendorong pion-pionnya untuk menyerah. Benteng ke E8 dan pion ke A4, kuda ke D7, dan gajah ke B2. Berlanjut A6 saat ini, mungkin juga mendorong pion melaju ke depan, lalu A5 teman-teman. Menteri ke E7 berlanjut mengancam pion, di sini dicoba mengorbankan pion. Stockfish memilih G3. Apakah kucing ini akan berani memukul pion ini? Tentu tidak, ia menyadari itu pion beracun, sehingga benteng ke D8 dimainkan. Karena apa teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda, menteri semisal memukul pion yang terjadi gajah ke A3. Kita lihat menteri terjebak, tentunya cukup legal yaitu dengan memukul pion A5, maka gajah ke C5, di mana di sini mengancam menteri dan menteri tidak bisa melangkah teman-teman. Kita ambil kuda menerima gajah, bahkan di sini tidak benteng langsung memukul menteri, bahkan pion pun menerima kuda terlebih dahulu, tetap bahwa di sini menteri terjebak, di mana menteri ke B4, benteng ke B1 dan tiada lagi pelarian bagi menteri. Sangat-sangat menarik bagaimana jebakan yang coba dibangun oleh Stockfish. Kita kembali. Dan menyadari hal tersebut, di sini Mittens memilih dengan benteng A ke D8, berlanjut gajah ke C3, kuda ke D6, dan kuda memukul kuda, gajah menerima membawa benteng ke B1, di mana selain mensupport pion, juga melaju ke depan. Pion juga file H melaju adalah sebuah opsi dari Stockfish 15, di sini hitam atau Mittens memilih dengan F6. Maka B5 saat ini, pertukaran terjadi, pion menerima, benteng ke C8 mengancam gajah. Gajah mundur ke D2, maka pertukaran pion terjadi,
benteng memukul kembali, dan benteng ke C7 selain mensupport pion juga menumpuk benteng ke depan. Gajah ke E3 berlanjut juga mempersolid gajah. Di sini benteng ke C8, berlanjut benteng ke B1, kuda ke B8 tentunya membuka menteri dan juga benteng mensupport pion. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Inilah sebuah komputer. Hanya komputer mungkin yang bisa memikirkan langkah ini. Coba yang menjadi tantangan, apa kira-kira yang dimainkan Stockfish di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Saya harap Anda sudah mempause videonya. Langkah itu ialah dengan D5. Saya menyebutnya dengan langkah menarik teman-teman. Mengambil inisiatif membongkar petak pusat. Apakah pion ini dikorbankan? Tentu tidak. Di sini E5 dipilih oleh Mittens. Apa pertimbangannya apabila diterima teman-teman? Maka menteri ke D1. Lihat bagaimana menyelamatkan pion ini, tempo skak juga ke depan, juga memperkuat ancaman terhadap pion. Inilah yang coba dibangun Stockfish sehingga ketika pion ini hilang ke depan, pion file A ini berpotensi bebas promosi. Menteri ke F7 misalkan, maka tetap menteri memukul pion, pertukaran benteng menerima, gajah ke F8, gajah ke F4 mengancam benteng. Benteng ke F7, maka gajah memukul kuda pertukaran, dan A6. Kita lihat teman-teman, bagaimana sebuah imajinasi ini yang coba dibangun oleh komputer Stockfish. Sehingga sangat sulit tentunya. Untuk itulah Mittens mempertimbangkan ia tidak menerima pion tetapi E5. Tentu dengan langkah ini, kuda ke H4. Kita lihat teman-teman, dengan majunya pion, petak ini menjadi petak strategis ke depan. Pion ke G6 mencegah kuda, maka menteri ke G4. Kita lihat teman-teman juga mengancam ke depan, juga di sini mengancam benteng. Sehingga ketika benteng memukul pion, ditukarkan jelas menteri memukul benteng. Sehingga raja ke F7, teman-teman, mencegah juga ada tempo skak. Karena seperti ini, saya akan menunjukkan kepada Anda, apabila disebelahkan semisal dengan menteri yang ke F7 misalkan, maka benteng memukul pion, pertukaran menteri memukul benteng, ada tempo skak. Kita lihat, raja berpindah, maka benteng memukul benteng, menteri akan tumbang, menteri menutup, ditukarkan saja teman-teman, jelas unggul satu perwira. Oke, tetapi dengan langkah tentunya raja terlebih dahulu ke F7, di sini benteng ke B6 dimainkan. Karena apabila benteng memukul pion teman-teman, jauh berbeda karena tidak lagi tempo skak ke depan. Semisal benteng tentunya memukul benteng, kita lihat tidak ada tempo skak. Sedangkan ketika dimakan benteng ini, masalahnya benteng memukul benteng tempo skak. Sehingga benteng memukul benteng wajib terlebih dahulu menteri menerima, juga mensupport benteng. Menteri ke E6 skak, raja ke G7, menteri memukul gajah. Di sini justru menteri ke D7 menawarkan pertukaran jelas. Di sini bawah hitam unggul kualitas akan bersaing ke depan terhadap gajah dan pion, sedangkan kuda di sini juga sangat pasif. Jadi sangat-sangat menarik teman-teman, dan juga tentu komplikatif. Kita kembali ke partai aslinya. Dan oleh karena itulah dipilih benteng ke B6, maka berlanjut dengan kuda ke A6 saat ini, mencoba mengaktifkan kuda dari Mittens. Kuda ke F3 berlanjut, di mana juga membawa menteri ke depan mengancam pion, lalu H5, menteri ke A4, dan kuda ke C5 mengancam menteri, maka gajah memukul kuda. Kita lihat teman-teman, apabila benteng yang menerima, maka jelas pion ini akan tumbang, gajah yang menerima, maka benteng ke E6. Kita lihat teman-teman bagaimana reaksi yang coba dibangun langkah-langkah dari Stockfish. Menteri ke F8, maka menteri ke E4. Kita lihat, dia akan mencoba ke depan mengancam mengorbankan kuda, di mana membuka akses ke depan untuk skakmat. Untuk itulah menteri ke G7 saat ini mensupport pion, karena semisal sebagai contoh langkah sembarang kita ambil yaitu dengan benteng ke E8 misalkan. Masalahnya kuda memukul pion skak. Oke, pion menerima, menteri memukul pion G6 skakmat. Inilah teman-teman, untuk itulah dipilih menteri ke G7, maka raja ke G2. Karena apa? Juga cukup penting ke depan mencegah ada tempo skak. Benteng ke D7, maka A6 saat ini mempromosikan pion, lalu B6 teman-teman. Karena apabila diterima lagi-lagi akan sangat sulit dipercaya. Kita lihat peta ini sudah tidak lagi terlindungi, benteng akan ke C6. Di mana saat ini benteng terancam, semisal menteri menyelamatkan benteng, maka benteng ke C1 mengancam gajah. Benteng saat ini juga memukul benteng, pion menerima, mengancam benteng, benteng juga memukul gajah ke depan. Sangat-sangat menarik. Sesuatu kombinasi yang coba dibangun oleh Stockfish. Kita kembali dicoba tentunya B6, maka benteng ke B3. Di mana ke depan mencoba menukarkan, membawa benteng ke depan untuk aktif. Gajah ke E7 masih dicoba mensupport. Di dalam posisi ini teman-teman, apabila dicoba semisal benteng ke A8 mengancam pion bang,
maka idenya kuda memukul pion skak. Pion menerima, benteng ke F3 skak. Raja ke G8, benteng juga langsung memukul pion, menteri akan tumbang. Sangat-sangat menarik tentunya. Di dalam posisi seperti ini gajah ke I7, maka berlanjut benteng saat ini memukul pion, mempersiapkan pion promosi ke depan. Menteri ke G8 juga membantu baris ke 8. Dan pada kesempatan ini terjadilah langkah brilian yang dimainkan oleh Stockfish 14. Kira-kira langkah apa itu? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah tersebut, ialah dengan kuda saat ini memukul pion sentral E5. Ini adalah langkah brilian teman-teman. Tentu pion menerima, benteng memukul pion mengancam menteri. Menteri ke G8, menteri memukul pion saat ini. Kita lihat bagaimana fokusnya semua perwira ini untuk menyerang raja. Maka berlanjut saat ini dengan raja ke I8. D6 saat ini langsung mengepin gajah. H4 masih dicoba. Pion memukul juga gajah mengancam menteri. H3 skak, raja menerima pion. Menteri ke F7, maka benteng ke H6 saat ini ancaman skakmat. Menteri ke G8, maka tetap benteng ke H8 wajib ditukarkan. Raja ke F7 dilakukan skak sehingga memaksa raja memukul pion, maka setelah benteng ke I6, dan ini pun tentunya skakmat. Kita melihat teman-teman bagaimana Stockfish 14 mengskakmat Mittens, dan di sini juga dibuktikan bahwa Mittens belum mampu terhadap engine Stockfish 14. Semoga permainan ini bermanfaat bagi kita. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer Stockfish 15 menunjukkan bahwa Stockfish 14 memiliki akurasi 97,4% dan Mittens bot 87%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.